Microsoft Dynamics itu melaunch cloud-nya itu tahun 2007. Alibaba aja 2009. SAP baru melaunch-nya 2015. Tapi kalau kita lihat setelah tahun 2015 di launch, sekarang kan data menunjukkan 85 dari 100 perusahaan terbesar di dunia itu memakai teknologi mereka udah. Halo teman-teman Insight Leader, selamat datang kembali nih di Reka Baru seri 2 video keempat. Kali ini kita bicara tentang salah satu perusahaan yang menurut saya hebat banget deh, SAP. Kata-katanya sih kalau di Indonesia bilangnya setan aja pusing ya di sininya. Tapi ini success story-nya Jerman nih. Kita kan sudah sempat belajar ya di video pertama tentang Apple, video kedua tentang 3M, video ketiga Jerman juga Siemens, salah satu perusahaan yang saya kenal cukup lama ya, 15 tahun. Kalau Siemens ini kalau SAP 7 tahun di sini. Tapi SAP ini unik karena kalau kita ngelihat ya, selain di China, kayaknya di luar Amerika jarang ada perusahaan IT, Information Technology Software, yang bisa sebesar seperti SAP ini loh. Dan ini uniknya daripada perusahaan Jerman. Dan kalau kita lihat lagi, SAP itu luar biasa loh. 99 dari top 100 perusahaan 100 perusahaan paling gede di dunia ya, 99 itu customer-nya SAP. Dan dari 99 ini, 85 saat ini masih memakai produk terbarunya SAP. Yang berarti kan mereka bisa keep ya yang namanya customer loyalty ya dari perusahaan ini di sininya. SAP kalau kita bicara tentang inovasi, yang pastilah top 50, di dalam top 50 itu nomor 40 ya kalau di dunia. Kalau kita bicara Eropa atau Jerman harusnya listnya lebih banyak lah ya, mereka menjadi mungkin nomor 1, nomor 2, nomor 3 karena perusahaan ini memang inovatif walaupun seperti judul kita ya, alon-alon asal kelakon, tipe inovasinya mungkin agak berbeda nih. Tapi sebelum ke sana, kalau kita lihat dari software ini ya, perusahaan SAP ini, dia berdiri tahun 1972 dengan 5 orang software engineer di Jerman yang dulunya kerja di IBM. Nah ini mungkin salah satu juga. Karena kalau kita lihat SAP ya, uniknya SAP itu buat saya itu adalah openness to cultural differences ya mungkin ya. Karena mungkin kalau kita pernah belajar tentang budaya ya, atau teman-teman mungkin kalau pernah datang ke Jerman. Jerman itu kan salah satu negara yang terkenal dengan formal culture ya. Di sana secara bahasa pun ada yang namanya Sitzen dan Dutzen ya. Sitzen itu kayak semacam saya Anda ya, kemudian Dutzen itu kayak semacam lu gue. Tapi kalau di Jerman itu bahasa itu agak sedikit ke arah kita ini udah deket atau tidak, sama agak sedikit ke arah hierarki di dalamnya. Suatu budaya yang formal. Sedangkan di SAP itu mereka menerapkan gaya Amerika ya atau industry culture-nya ya. Orang di SAP itu bicaranya adalah sudah Dutzen di sananya. Jadi ada suatu suasana yang memberikan kesan informal. Termasuk kalau untuk ukuran DAX 30 itu 30 perusahaan paling besar di Jerman. SAP juga termasuk yang secara pakaian segala macam tipikalnya industri culture IT lah, termasuk relatif informal di dalamnya. Kalau kita lihat lagi ya, kita bicara tentang openness terhadap perbedaan budaya. Kita ngelihat juga CEO-nya SAP di dalam daftarnya, SAP ada beberapa kali CEO-nya bukan orang Jerman ya. Itu kalau untuk perusahaan Jerman itu sesuatu yang tidak biasa loh. Apalagi sempat sampai segitu lama ya. Yang lainnya juga yang kita lihat sebagai yang menarik untuk sebuah perusahaan Jerman, SAP ini termasuk tidak hierarkikal. Di dalam kepemimpinannya, dia berapa kali kan punya dual leadership di sininya. Dengan orang Jerman, kemudian ada yang orang Amerika, ada orang keturunan Yahudi, jadi cukup diverse di sananya di sini. Jadi ada semacam keterbukaan. Keterbukaan ini juga yang mungkin menggarisbawahi atau memberikan dia kesempatan atau encourage dia untuk masuk ke bagian berikutnya nih untuk saya yang menjadi ciri daripada innovation mereka. Mungkin kalau teman-teman tentunya pernah dengar ya Blue Ocean ya yang dikembangkan di INSEAD. Di Blue Ocean kan kita bicara tentang Blue Ocean, Red Ocean, kemudian value creation. Salah satu tools yang mereka perkenalkan itu yang dibilang Six Path Analysis ya. Di dalam Six Path Analysis kan kita ngelihat strategic buyer group di dalamnya tentang buyer groupnya itu di mana.
Di sini kita ngelihat salah satu yang membuat SAP sukses banget, itu kan dia punya suatu bisnis model yang dia bekerja sama dengan sangat bekerja sama dengan consulting company ya. Boleh dibilang banyak perusahaan consulting yang menjadi besar karena kerjasama dengan SAP ini, karena dia menjadi agennya SAP. Dan itu kan suatu kolaborasi yang luar biasa ya. Dan ide ini munculnya bukan di Jerman loh. Ide ini munculnya sewaktu SAP masuk ke pasar Amerika. Yang mereka menemukan dengan collaboration ini bisa gede bisnisnya. Jadi yang jualan bukan mereka, tapi perusahaan-perusahaan consulting, mereka mensupport dari belakang. Setelah ide ini sukses di Amerika, itu kan dibuat mendunia ya di dalamnya. Jadi collaboration dan partnership. Terus kita ngelihat collaboration dan partnership ini berlanjut ya. Yang terakhir kalau kita ngelihat campaign mereka terakhir atau inisiatif inovasi mereka yang terakhir muncul yang kita bisa baca sekarang di websitenya, yang mereka promotkan sebagai Rise with SAP ya. Ini menarik karena dia bicara di Rise with SAP, ini inovasi yang berdasarkan partnership ya. Mereka bicara driving business innovation together. Jadi yuk kita berinovasi bareng-bareng nih. Kalau kamu beli produkku, kalau kamu kerjasama dengan aku, kita bisa berinovasi. Nah itu kan menarik buat banyak perusahaan ya, karena sekarang kan kita selalu di drive inovasi. Yang SAP tawarkan dia bilang tentang 3 hal kan. Yang pertama pada dasarnya SAP itu kan driving proses ya, bisnis proses. Kemudian nanti kita bicara tentang informasi, intelligent information analysis dan sistem. Nah kalau itu kan kalau kita bicara proses lalu nanti bicaranya benchmarknya mana, best practice-nya mana. Dan karena itu memang bisnisnya mereka kan punya tuh best practice daripada yang mereka bilang proses dari top line, bottom line sampai dengan green line. Setelah itu pada dasarnya kalau kita bicara tentang innovation itu kan kadang-kadang bisa dibagi 2 ya. Kita berinovasi terhadap produk kita atau proses kita. Jadi proses itu kan salah satu area informasi yang area innovation yang paling sering dikerjakan ya. Nah, kalau kamu memakai ujung-ujungnya kan implementasi SAP atau pemakaian SAP ataupun perubahan bisnis proses biasanya memerlukan kunci oleh digital transformation. Dan yang terakhir dia bilang ya kalau kita bicara tentang digital transformation kan SAP punya 50 tahun sejarah ya. Dan dengan itu kan mereka selalu membuktikan mereka bisa dipercaya. Nah, itu yang di sininya. Tapi lebih dari itu ya, kita tadi bicara tentang open to diversity, kemudian partnership dan collaboration dan partnership yang tadi dengan consulting company, kemudian sekarang dengan The Rise with SAP. Yang lainnya lagi, mereka itu benar-benar berusaha kayak semacam mengutilize ya differences ini. Saya pernah bantu itu kan yang waktu di China itu saya bantu tahun 2004 sampai dengan 2010 ya. Itu saya bantu untuk waktu itu mulai dari 12 orang untuk membangun SAP Labs kayak semacam pusat R&D-nya dari 12 orang menjadi sekitar 3.000-an dalam 5-7 tahun ya di sananya. Yang mana saya ngikutin di sana kan prosesnya. Bagaimana mereka benar-benar mengutilize yang namanya apa sih source-nya di dunia ini ya. Mereka punya semuanya itu 100 development center sekarang ya. Waktu saya bantu itu Labs China itu kalau nggak salah yang keempat atau kelima di luar Jerman. Sekarang mereka punya sekitar 100. Mereka punya labs, kemudian mereka punya co-innovation, kemudian mereka punya development center. Labs itu yang paling besarnya. Kayak labs yang di China itu mereka waktu yang saya kerjakan itu mereka benar-benar mempraktekkan yang nama kerja 24 jam ya. Jadi mulai dari Amerika lempar ke Jerman, dari Jerman lempar ke Cina balik lagi ke Amerika. Dan itu kan membutuhkan suatu collaboration ya. Waktu itu salah satu tema yang pernah saya kerjakan sebagai trainer waktu itu adalah global virtual collaboration ya, global virtual team building. Di samping saya juga mengerjakan yang beberapa topik yang lain lah, sebagai researcher dan sebagai konsultan. Yang satunya lagi kita juga ngelihat banget dalam diskusinya, bagaimana SAP itu mencoba memanfaatkan tiap negara itu kan punya kelebihannya. Kayak misalnya Palo Alto, Silicon Valley itu kan teknologi paling baru kan sering munculnya di sana, inovasi-inovasi paling baru sering munculnya di sana. India tentunya dengan programmer mereka. Kemudian China yang dibilang orang China itu kan mereka pakai sebagai pusat pengembangan untuk SME ya, small and mid-sized enterprises di dalamnya. Jadi mereka mengutilize perbedaan ini di dalamnya. Keterbukaan, partnership, kemudian benar-benar memanfaatkan perbedaan di dalamnya.
Terakhir, ini mungkin yang tipikal Jerman ya, kalau kita bicara tentang SAP ya. Mereka bukan first mover loh. Kebanyakan ERP bukan penemuan mereka kan. Tapi mereka yang menyempurnakan dan mereka sekarang rajanya ERP. Kalau orang bicara ERP kan identik dengan bicara tentang SAP. Kalau kita ngelihat produk-produknya mereka semuanya kebanyakan bukan first mover. Kayak misalnya ya, kita bicara tentang cloud. Microsoft Dynamics itu melaunch cloud-nya itu tahun 2007. Alibaba aja 2009. SAP baru melaunch-nya 2015. Tapi kalau kita lihat setelah tahun 2015 di launch, sekarang kan data menunjukkan 85 dari 100 perusahaan terbesar di dunia itu memakai teknologi mereka udah. Yang berarti kan message-nya di sini kita kembali lagi ya, alon-alon asal kelakon ya di sininya. Tidak harus kita tuh menjadi yang nomor satu loh. Terkadang dengan lebih lambat, tapi pasti, tapi menyelesaikan dengan yang terbaik, itu mungkin solusi yang terbaik. Satu lagi mungkin kalau kita ngelihat ya, kita hubungkan kesamaannya misalnya SAP maupun Siemens ya, dua-dua Jerman kan. Kebetulan dua-duanya ini memang secara budaya kan Jerman juga bukan suatu budaya yang menyukai suatu perubahan dengan cepat ya di sininya. Tapi memang produk mereka itu kebanyakan adalah produk-produk yang kayak kalau kamu memakai produk ini nggak boleh salah deh. Kayak misalnya ya kalau kayak SAP dia bicara tentang power plant itu kan nggak boleh salah. Kalau salah katastrof kan. Atau kita bicara tentang SAP, kita bicara tentang ERP itu kan tidak boleh salah. Itu agak beda dengan software kayak semacam produknya MS Office lah. Kalau bermasalah ya paling kita ribut lah di dalamnya. Produknya Apple lah, itu kan agak beda ya di sininya. Nah, di sini uniknya SAP adalah bidangnya IT, tapi pendekatannya berbeda. Terima kasih untuk waktunya, semoga bermanfaat dan jangan lupa ya, tolong like, komen, subscribe, ceritakan ke teman-temannya kalau ini memang bermanfaat. Terima kasih.